Masing-masing peleton menyiapkan pasukannya. Penghormatan pasukan. Kepada Komandan Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara bendera 11 Agustus siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran sang merah putih. Jalan. Penghormatan kepada sang saka merah putih. Kepada sang saka merah putih. Hormat! Gerak!
Dalam kira-kira waktu 3 menitan, mari kita mengenang jasa para pahlawan yang telah menghadiahkan kepada kita negara Indonesia dengan doa khususnya pada pejuang-pejuang Muslim yang telah mempertahankan dan menghadirkan kemerdekaan bagi kita dengan doa sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umat, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat cepat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Anak-anakku, teman-teman, Bapak Ibu guru yang mudah-mudahan pada pagi hari ini kita tetap dirahmati oleh Allah, bukan hanya untuk hari ini saja tapi juga ke depannya. Dan juga bangsa Indonesia secara keseluruhan juga diberi kenyamanan, keamanan, dan ketentraman selama berada di wilayah Indonesia, insya Allah. Yang kedua, kita ini yang lahir di atas tahun 70, kalau 60-an masih menangi perlawanan PKI Madiun. Akhir 60-an, 68, 69 masih terasa sisanya kecemasan gitu. Nah, tapi yang kita ini di atas 70-an, 80-an tidak pernah merasakan getirnya penjajahan dan gigihnya perjuangan para pahlawan. Kita ini bisa dikatakan sebagai penikmat kemerdekaan, menikmati. Apalagi yang lahir tahun 90-an, 2000-an, maka sudah sangat menikmati kemajuan, lupa akan perjuangan para pahlawan pada waktu itu. Apalagi kemudian sejarah banyak yang dihilangkan dari mata pelajaran. Maka pertama, kewajiban kita sebagai guru pendidik adalah menyelipkan kisah-kisah perjuangan para pahlawan, terutama pendiri NKRI itu mayoritasnya adalah orang Islam, dan Muhammadiyah punya andil besar dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik ini. Maka harusnya kita sebagai penerusnya belajar banyak, harus belajar banyak dari sejarah, dari biografi para pendiri negara kita. Harus belajar banyak dari sejarah, dan Islam mengajarkan itu. Kita harus banyak belajar dari sejarah. Jangan sampai
peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu yang menimpa bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, semangatnya akan terjadi sama menimpa kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada satu gambar ilustratif di WA yang beredar sekarang. Presiden yang sekarang menduduki istana Afghanistan dulu digambarkan diborgol dengan rantai masuk istana. Watilkal ayyamu nudawiluha, dan hari itu kami putar untuk memberikan pelajaran bagi kita. Maka hari ini yang diborgol itu kemudian berhasil menduduki istana. Saya tidak mengambil Afghanistannya, tidak mengambil Talibannya, tapi saya mengambil sejarah. Bahwa sejarah itu kalau kita melakukan kesalahan yang sama, maka musibah itu akan tertimpa kepada kita. Maka satu pelajaran dari Bani Israel yang kemudian dituangkan di dalam Al-Quran, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu, perjuangan-perjuangan para pahlawan itu harus dijadikan pelajaran bagi kita, khususnya orang-orang yang muttaqin. Yang kedua, mungkin kita merasa sudah terbebas dari penjajahan, tapi prinsipnya dalam kondisi sekarang kita ternyata masih terjajah bahkan oleh bangsa sendiri dengan alasan birokrasi, dengan alasan jabatan, dengan alasan kebijakan pro rakyat. Maka sebenarnya sejatinya pada saat-saat ini kita masih terjajah. Maka generasi muda seperti kita ini harus punya semangat seperti yang sering kita dengar, subhanul yaumi rijalul ghad. Pemuda hari ini harus menjadi pemimpin pada masa yang akan datang, dan jangan memimpin negara ini seperti yang sekarang lagi banyak dikritik oleh para pengamat. Hutang luar biasa, kebijakan juga banyak yang dinilai menyengsarakan dan menyiksa rakyat biasa. Jauh sebelumnya sebenarnya yang lebih penting itu adalah bahwa kita ini secara ideologi tidak terjajah. Islam itu sejak awal dengan kalimat la ilaha illallah itu punya misi tahrirun nas min ubudiyatil insan, membebaskan manusia dari perbudakan dan penjajahan sesama manusia, dan merubah konsep itu menjadi penghambaan dan peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berhasil melepaskan belenggu sesama manusia, kemudian kita berpindah kepada penyerahan diri kepada Allah, maka itulah sebenarnya kita ini sudah masuk kepada hakikat kemerdekaan yang sejati. Jadi tahrirun nas min ubudiyatil insan ila ubudiyatillah, merubah paradigma penjajahan sesama manusia, kemudian kita menyerahkan diri kepada Allah, maka sebenarnya itulah sebenarnya hakikat daripada kemerdekaan. Ketika kita masih dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh kepentingan-kepentingan sesaat, maka sebenarnya kita belum pernah merdeka, meskipun secara fisik kita sudah terbebas dari penjajahan secara
militer. Maka ini yang kemudian perlu dicanangkan oleh generasi muda supaya ketika nanti menjadi pemimpin jangan sampai merugikan rakyat. Baik itu tingkat RW atau tingkat RT atau tingkat kepala desa, maka kebijakannya harus benar-benar membawa maslahah bagi rakyat secara keseluruhan. Yang ketiga, apapun kemudian nanti ketika kita berhasil merubah kondisi Indonesia, maka jangan merasa paling berperan. Orang-orang Islam dulu tidak kemudian merasa paling memiliki bangsa Indonesia. Masih membolehkan 5 keyakinan ada di Indonesia. Karena bukan hanya umat Islam yang berperan di Indonesia, tapi juga ada orang-orang lain non-Muslim. Dan itu disadari oleh bapak-bapak pendiri kita, umat-umat Islam. Tapi mayoritas umat Islam itu tidak kemudian merasa paling besar. Ketika kita merasa paling berperan, maka kita tidak pernah menghargai peran sedikit pun dari orang lain. Ketika kita merasa paling baik, maka kita akan menganggap semuanya akan di bawah kita, seperti kasusnya Firaun, seperti kasusnya iblis dan lain sebagainya. Firaun merasa lebih baik, berkuasa, maka tidak mau tunduk kepada Musa. Iblis merasa lebih mulia daripada manusia, maka kemudian tidak mau menghormati kepada Adam. Maka sejatinya kemerdekaan itu adalah ketika kita bebas untuk melakukan ekspresi apapun dalam koridor hukum, dan kita tidak pernah mengecilkan peran orang lain. Kita tidak pernah mengecilkan peran orang lain. Kepala desa kalau berhasil, maka bukan hanya kepala desa, tapi rakyatnya juga ikut berhasil karena taat kepada bangsa, kepada aturan. Presiden juga demikian, jangan merasa presidennya paling berhasil dengan program-program dan infrastruktur, tapi kalau tidak ada bantuan dari rakyat, maka program-program presiden tidak akan jalan. Maka ini yang kemudian sangat penting, bahwa ketika kita menganggap diri kita paling berharga dan paling berperan, maka sejatinya kita sudah masuk pada tingkatan kesombongan dan kita tidak pernah menghargai peran orang lain. Mudah-mudahan ketika nanti kita jadi pimpinan-pimpinan di publik, di pemerintahan, di birokrasi, DPR, MPR, bahkan mudah-mudahan ada yang jadi presiden nanti, amin. Buatlah kebijakan yang banyak membawa maslahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Sang Pencipta alam semesta ini. Engkaulah Zat yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula lah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tambahkanlah curahan kasih sayang-Mu sebagai berkah bagi kami mengisi kemerdekaan menuju negeri yang adil dan makmur di bawah ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari buruk sangka, percekcokan, perselisihan, dan perpecahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, masih panjang perjuangan bangsa kami dan masih jauh pula perjalanan sejarah bangsa kami. Oleh karena itu, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa agar menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, para pemimpin dan para pejuang kami. Terimalah amal dan perjuangan mereka, karena Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami, agar kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Kapol, upacara 17 Agustus telah selesai dilaksanakan. Kembali ke tempat. Yuk. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Raja. Hormat. Lihat. Ya. Lihat. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan pasukan. Kepada Komandan Upacara, hormat. Gerak. Gerak. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Masing-masing pemimpin peleton membubarkan barisannya. Tanpa penghormatan, pembebasan jalan.